Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Celoteh Gomping, dan kali ini kami akan berbagi tentang informasi kisaran biaya playgroup TKA dan B di Taiwan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saja akan datang ke Taiwan dengan membawa keluarga, anak-anak yang masih di usia di bawah 6 tahun atau usia playgroup TKA dan B, bisa menyimak sehingga bisa siap-siap berapa sih kisaran dana yang harus disiapkan. Di Taiwan sendiri ada dua jenis TK yang ada. Yang pertama sama halnya seperti di Indonesia, ada sekolah negeri atau sekolah pemerintah, government school ya. Kemudian ada juga private school atau sekolah swasta. Nah, yang terpenting untuk diketahui bahwa untuk sekolah pemerintah sendiri, sama halnya seperti di Indonesia mungkin ya, sekolah pemerintah di Taiwan pun secara biaya itu lebih murah. Kemudian tapi ada beberapa kekurangannya, misalnya tidak terbuka luas untuk orang asing atau foreign people ya. Jadi kalau kita ingin mendaftar seperti kami yang ada di Taiwan, karena kami warga negara Indonesia, kemudian ketika mendaftar ke sekolah negeri itu akan sedikit sulit karena mereka memberikan kuota terbatas untuk anak-anak dari orang asing untuk masuk ke sekolah negeri. Jadi diutamakan untuk local people ya, untuk orang-orang Taiwan tersendiri. Kemudian andaikan pun ada, biasanya diundi gitu. Nah, yang kedua adalah untuk waktu sendiri di sana kurang fleksibel kalau untuk sekolah negeri. Jadi informasi dari beberapa teman yang anaknya bersekolah di TK negeri itu, mereka ada batasan, misalkan sampai jam 4 harus dijemput. Nah, kalau misalkan terlambat menjemput, ada biaya tambahan untuk yang harus dibayarkan ke sekolah. Misalkan per jamnya berapa NTD seperti itu, sebagai konsekuensi keterlambatan penjemputan. Nah, untuk private school atau sekolah swasta ini secara nominal biayanya lebih mahal. Kemudian tapi dia waktu sekolahnya itu lebih fleksibel. Kita bisa taruh misalkan untuk kasus seperti kami yang harus ke lab, kemudian ada kuliah pagi gitu, kami bisa taruh jam 7 pagi, gempingkan jam 7 pagi, kemudian kami jemput jam 5 sore atau bahkan lebih. Yang penting kita menginformasikan ke sekolah pun nanti agak terlambat kami menjemput, dan itu tidak ada biaya tambahan seperti itu. Kemudian sekolah swasta semua bisa sekolah di sekolah TK swasta, tetapi yang terjadi adalah kuotanya terbatas kelasnya, karena mereka memang tiap sekolah itu punya batasan maksimal berapa siswa yang ada di dalam per kelas, misal maksimal 20 biasanya. Nah, kalau lebih dari itu mereka tidak terima lagi. Itu. Jadi untuk teman-teman yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta di Taiwan, sebaiknya sudah membooking dulu beberapa bulan sebelumnya. Bahkan untuk TK di mana anak kami bersekolah itu, setahun sebelumnya mereka sudah booking. Jadi banyak juga teman-teman yang ingin menyekolahkan anaknya di sana tidak bisa ya, karena mendadak. Jadi kuotanya sudah penuh. Kemudian semua pembahasan kami di sini tentunya berdasarkan apa yang kami alami. Jadi untuk anak kami sendiri kami sekolahkan di TK swasta. Jadi ini TK swasta, ini bagian dari Yoyo Kindergarten. Yoyo Kindergarten itu seperti apa ya? Seperti yayasan mungkin ya, kalau di Indonesia yayasan Yoyo. Mereka termasuk dalam private school. Kemudian sudah tersebar di seluruh Taiwan cabang-cabangnya, dan bahkan Yoyo Kindergarten sendiri punya channel TV pribadi ya, channel TV khusus, sehingga memang secara profil memang sangat bagus TK ini. Kemudian TK ini hampir 99% bahasa pengantarnya bahasa Mandarin. Ini letaknya kebetulan dekat dengan kampus kami di Chongli. Jadi kami memilih ini karena dekat kampus, jadi bisa sambil jalan kaki waktu mengantar. Nah, ini adalah
kisaran biaya untuk ini ada dua jenis ya, jadi ada playgroup dan TKA dan B. Jadi untuk playgroup sendiri minimal anak yang bisa masuk usianya adalah 2 tahun. Nah, untuk usia 2 tahun, jadi ada uang bulanan itu 7.000 NTD, kemudian uang buku 3.000 NTD per tahun. Jadi tiap bulan kita membayar 7.000 NTD. Nah, 7.000 NTD itu sudah termasuk 2 kali snack ya, 2 kali snack atau cemilan gitu siang, pagi dan siang. Kemudian termasuk satu kali makan siang. Kemudian mereka juga ada tidur siang seperti itu. Kemudian setelah mereka usia 3 tahun, mereka akan masuk ke TKA dan B. Jadi TKA dan B itu ada uang installment, jadi 15.000 NTD per semester. Jadi ada 15.000 per semester. Kemudian selain itu ada uang bulanan 5.000 NTD. Kalau tadi yang playgroup 7.000 sudah bersih semua ya. Kalau ini ada uang installment, kemudian uang bulanan 5.000, kemudian uang buku 3.000 NTD per tahun. Nah, selain itu untuk TKA dan B ada seperti kelas tambahan atau biaya tambahan itu misalnya uang piano 2.000 NTD per bulan, kemudian ada uang bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris, karena memang 99% mereka menggunakan bahasa Mandarin di kelas, jadi mereka mengadakan kelas tambahan untuk bahasa Inggris itu tiap hari, itu 2.000 NTD per bulan. Kemudian ada kelas sempoa itu 2 kali per minggu, jadi sebulan membayar sekitar 1.050 sampai dengan 1.350 NTD per bulan. Kemudian ada juga mereka memberikan program seperti uang susu. Jadi uang susu tiap pagi bisa sarapan susu kambing, yaitu sekitar 600 NTD sampai 1.000 NTD per bulan. Jadi total kita bisa lihat di sini ya, karena kami punya 2 anak, jadi Pinkan dan Gom-Gom. Di sini ada kwitansinya, masih tulis tangan kelihatan. Jadi misalnya ini kisaran yang dibayarkan tiap bulan memang berubah-ubah, tapi sekitar seperti itu ya, 12.000, 13.000, 16.000, 14.000, ini kami ambil yang paling tinggi 15.600. Jadi maksimum 15.600 kali 2, jadi sekitar 31.200 NTD, atau kalau dirupiahkan sekitar 15,6 juta rupiah per bulan yang harus kita siapkan untuk anak-anak bersekolah di sini. Ini untuk 2 orang. Jadi kalau 1 orang tinggal dibagi 2 ya, sekitar 7,5 sekian. Kemudian persiapannya yang harus dibawa, biasanya kalau kita anak sekolah TK, kita harus diberikan beberapa item yang harus dibawa pada hari pertama anak-anak bersekolah. Misalkan selimut, bantal, sikat dan pasta gigi, kemudian gelas untuk kumur-kumur untuk di toilet ya, kemudian sandal untuk ke toilet. Ini sandalnya ditinggal, jadi baju dan celana ganti, kemudian pampers kalau untuk yang playgroup ya, kalau masih toilet training bawa pampers, kemudian susu formula dan dot kalau masih minum susu formula, kemudian tisu basah dan tisu kering. Kemudian seperti dijelaskan tadi, biaya yang dibayarkan itu termasuk dengan 2 kali snack, kemudian 1 kali makan siang. Jadi anak-anak juga wajib tidur siang, makanya bawa selimut dan bantal. Kemudian mereka mengadakan juga pemeriksaan kesehatan berkala gratis untuk memeriksa gigi, mata, dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, apa saja yang dipelajari hampir sama seperti pendidikan usia dini di Indonesia, maka mereka juga mempelajari beberapa skill. Kalau untuk yang playgroup itu seperti Pinkan waktu masuk itu masih belum bisa pi sendiri, dia jadi toilet training juga. Kemudian diajarkan table manner, bagaimana makan, bagaimana menggunakan chopstick atau sumpit ya. Kemudian mereka belajar sempoa juga, kemudian belajar bahasa Inggris, Mandarin, piano, kemudian dancing, music. Mereka belajar bagaimana memimpin, leadership,
kemudian bagaimana berbicara depan umum, public speaking, character building, dan tentunya mereka belajar budaya, dalam hal ini budaya Chinese culture. Nah, ini usia Pingkan 1 tahun 8 bulan, pertama kali masuk, kurang 2 bulan tapi bisa masuk meskipun belum genap 2 tahun, dan ini sudah di TKB ya, TKB, jadi sudah besar. Demikian jadi informasi dari kami. Kalau teman-teman bingung atau pengen penjelasan lebih detail, bisa follow Instagram kami atau kirim pesan ke kami langsung lewat komen. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih.